Gagal ataupun berhasilnya sebuah film dalam istilah perdagangan ialah tentang laba rugi hitungan ekonomi yang memperkirakan tiap anggaran masuk juga anggaran keluar. Namun di sisi penonton, kinerja film adalah sebuah persepsi yang menentukan hit flopnya sebuah film berdasarkan rasa suka atau tidak suka, ataupun ikut-ikut membenarkan rumor yang dibicarakan dari tanggapan orang lain. Di mata penonton yang sangat peka saat ini adalah penting untuk menjaga setiap ulasan positif ataupun negatif pada penilaian film. Hal tersebut akan secara nyata menjadi penolong yang akan menyelamatkan film untuk tidak jatuh ke titik terendahnya yang pada faktanya susah untuk dikendalikan oleh para produser film. Untuk seorang aktor besar seperti Shahrukh, Salman ataupun Amir, mereka memiliki suatu biaya kesempatan yang tidak dimiliki oleh aktor lain. Hal tersebut adalah kesenjangan yang menghilang dari beberapa proyek film yang kemudian menciptakan harapan lebih daripada penonton dengan kembalinya mereka dalam film yang seharusnya memuaskan. Terkhusus pada untuk Salman dan Shahrukh, semestinya mereka memanfaatkan celah setelah kegagalan Amir Khan dalam Manggal Pandih di tahun 2005. Di setengah dekade itu mereka tak dapat maju melompati karir Amir Khan yang terus saja menyerang box office berturut-turut dengan sendirinya seperti di film Fana, Rang De Basanti, Gajini, Tari Zamina Par, hingga populernya Three Idiots yang membuat dudukan tersebut sedikit tertinggal di belakang. Setelah sedikit pergejolakan dari Salman dan Shahrukh setelah tahun 2010, fakta di lapangan mereka telah harus menghadapi aktor muda yang juga bertalenta. Di tahun 2018, ketiga dari Khan harus tergeser dari anak baru Bollywood dengan tembok besar yang dibuat oleh film Sanju dan Padmavati angka 500 crore, yang bahkan ketiga Khan harus berjuang melewatinya dengan film gagal. Melihat dari kejadian ini, semoga hal tersebut dijadikan sebuah bekal pemikiran dari tiga Khan untuk maju. Meskipun pesona mereka mungkin tak akan pernah tergantikan, namun masa penonton terus mengalami perkembangan pemikiran yang muncul dengan era mereka sendiri. Dengan lambat laun mungkin tiga Khan akan tenggelam, namun hal ini sangat tidak diinginkan. Berikut adalah beberapa informasi mengenai film dari tiga Khan yang memiliki prestasi awal namun gagal di belakang untuk bersaing dan menjadi film gagal. Dirilis pada Hari Raya Diwali, harusnya film ini menjadi hiburan menarik mengingat harapan penonton yang begitu tinggi. Selain harus menunggu 2 tahun, Tag of Hindustan pernah dituliskan akan menjadi blockbuster, namun apa yang terjadi di box office adalah hasil nyatanya, bahkan di saat trailernya keluar yang sudah diramalkan akan menjadi film gagal. Dengan biaya 608 miliar, set yang megah, sinematografi dan efek visual yang baik, film ini hanya mampu menghasilkan 107 miliar pada hari pertama tayangnya. Namun di hari keduanya menurun di angka 60 miliar, hari ketiga dengan 48 miliar, bahkan susah membuat lebih dari 10 miliar di hari keempat, dengan total 256 miliar pada 1 minggu pemutarannya, dan mentok pada setengah biaya produksinya yaitu 300 miliar sebagai hasil akhir yang tercatat. Dengan koleksi pendapatan yang menurun, film Tag of Hindustan menjadi buah bibir dari berbagai respon negatif penonton. Kegagalan tersebut adalah suatu hal yang sangat tak terduga, mengingat film ini dirilis pada 5.000 layar dengan label Yash Raj Production, didukung dengan penampilan dari Amir dan Katrina serta Amitabh Bachchan yang memiliki masa penggemar yang sangat besar. Mencoba menganalisis kegagalannya, beberapa pakar film mengatakan film ini kurang lebih sama dengan film Pirates of the Caribbean. Walaupun demikian, film ini disebut bakal sukses di tangan sutradara lain untuk beberapa nama seperti Rakesh Roshan, Rohit Sethi, Shankar, ataupun Farah Khan yang memiliki rekor tertinggi dengan Happy New Year untuk hari pertama tayangnya. Sehari setelah rilis dengan pencapaian yang mengalahkan rekor Happy New Year Farah Khan, Amir Khan menulis di Twitter untuk penonton memberikan ulasan pada filmnya. Menurutnya hits atau tidaknya film ini akan selalu berkesan di hatinya dengan pengalaman kerja yang sangat dihargai olehnya, mengingat film ini adalah film keduanya bersama Amitabh Bachchan setelah Lagan 17 tahun yang lalu.
Meskipun sudah terlambat untuk mengejar gelar film hits, namun film ini masih dapat diselamatkan dari kejatuhan dan kebangkrutan. Secara ekonomi, film ini telah mencapai titik amannya di atas biayanya dengan mengandalkan penjualan hak digital satelit seperti Amazon dan Netflix yang mencapai 300 miliar dan 290 miliar dari distributor Cina yang sudah dijaminkan di luar pendapatan di bioskop India. Menampilkan Shah Rukh Khan dalam peran ganda, film ini susah membuat penonton untuk bersimpati pada satu karakter Shah Rukh Khan walaupun sebagian dengan ulasan positif. Memasuki babak kedua, film tersebut disebutkan cacat oleh pakar film dengan ide cerita yang tidak mengikuti pola pikir sebagian penonton dengan tidak ada rasa kepuasan setelah menontonnya. Meskipun berbagai spekulasi miring yang banyak membayangi, film Fan adalah film pembuka bruto tertinggi untuk tahun 2016. Bukan hanya di India, namun juga di luar negeri, film ini bahkan mengalahkan film superhit Airlift yang berada satu tingkat di bawah film Fan, kemudian diikuti dengan film The Jungle Book di posisi ketiga. Dibuat dengan anggaran 216 miliar, dirilis di 4.000 layar di seluruh dunia, film ini dibuka dengan respon positif dan kinerja Shah Rukh Khan banyak dipuji. Meskipun demikian, 3 minggu adalah pencapaian akhirnya untuk menghasilkan dengan 40 miliar di hari pertama pemutarannya, kemudian 147 miliar untuk minggu keduanya, dan menukik tajam di minggu ketiganya, yang hanya mencapai 4 miliar dengan total keseluruhan 380 miliar yang resmi tercatat. Di balik cerita Fan, faktanya itu adalah film kegagalan awal dari Shah Rukh Khan yang nyata setelah film Paheli. Juga film dengan bruto di bawah 200 crore Shah Rukh Khan setelah 6 tahun, yang sebenarnya bukan diperuntukkan untuk film komersial demi keuntungan semata, tanpa didukung aktris populer, lagu hingga promosi yang gila. Bukan hanya memakai kekuatan tunggal Shah Rukh Khan untuk film ini berjalan, ulasan positif dari penggemar Shah Rukh Khan juga menolong film ini di bioskop. Hal tersebut terbukti dengan 173 miliar hanya untuk bioskop India, dengan sisanya 140 miliar dari luar negeri yang hanya menargetkan penonton dengan usia 30 tahun ke atas. Dari keseluruhan brutonya sebesar 380 miliar, angka tersebut sebenarnya telah melewati dari biaya produksinya yang mencapai 216 miliar. Meskipun hal itu adalah faktor utama untuk mengklaim film Fan menjadi film hits, namun menurut perhitungan pakar perdagangan dengan bruto sekian, film Fan masih minus 64 miliar sebagai kerugian dari produser film. Beranjak dari film Fan yang memiliki klimaks yang membingungkan, Shah Rukh Khan berpindah ke manusia kerdil yang memperburuk image-nya dalam film Zero. Menurut film Fair, Zero hanya berhasil mencatat resmi 175 miliar dari biaya produksi mega budget 412 miliar yang menjadikan film ini adalah film terburuk dari Shah Rukh Khan dalam dekade terakhir. Dibuka pada hari Jumat dengan 41 miliar, Sabtu dengan 37 miliar, Minggu dengan 42 miliar, bahkan di hari kelima film ini sangat kecil dalam pemasukannya. Film ini kurang lebih sama parahnya dengan Jab Harry Met Sejal yang hanya mengandalkan lagu dan efek visual yang mahal untuk mengembalikan modal besar yang terbuang dengan percuma. Dengan harapan yang sangat besar dari penonton, film Zero adalah film paling ditunggu di tahun 2018 dengan duet kombonya bersama Katrina juga Anushka. Zero datang dengan harapan untuk menyaksikan titik balik dari Shah Rukh Khan di industri setelah kegagalan dari dua Khan lainnya di tahun yang sama, yang bahkan lebih buruk dari Res 3 Salman Khan dan Takof Hindustan dari Amir Khan. Memiliki trailer dengan jumlah viewer yang menjadi sejarah, namun apa yang diharapkan dari Zero ialah apa yang dicapai oleh film Simba. Ini adalah kali kedua Shah Rukh Khan kalah dari Ranveer setelah Dilwale, dengan pendapatan film Simba yang menyamai biaya produksi Zero, yaitu 412 miliar hanya untuk satu minggu pemutaran film Simba. Rilis di Hari Raya Natal, film budget terbesar ini diharapkan memberikan suatu ide yang baru untuk peran lain dari Shah Rukh Khan. Melihat kondisi perdananya, film ini setidaknya harus mengejar jejak Japtak Hejan dengan beberapa peningkatan seperti kualitas akting Katrina yang sudah berkembang, meskipun dengan biaya produksi yang sebenarnya jauh berbeda. Tanpa memandang kondisi perfilman Bollywood, film Zero melangkah terlalu jauh melewati era penonton saat ini.
Film fantasi seperti ini belum menjadi pangsa pasar di India dengan menyuguhkan kisah cinta yang rumit yang dijepit tujuan ke planet Mars di saat penonton India lebih fokus pada hiburan seperti film patriotik, pesan sosial hingga film biopik. Film Salman Khan yang juga masuk dalam daftar ini ialah film Restiga yang diprodusernya sendiri di bawah label Salman Khan Films. Film multibintang ini sekali lagi dirilis di Hari Raya Idul Fitri, seperti pada kebanyakan film blockbuster Salman Khan lainnya yang diharapkan memiliki nasib yang sama untuk film Restiga. Dibuat dengan anggaran 300 miliar, film ini dibuka dengan respon luar biasa pada 3 harinya dengan 200 miliar. Setelah para kritikus tak terkesan, ulasan negatif mempengaruhi koleksinya dengan hanya mentok resmi yang tercatat sebesar 350 miliar, yang mana angka ini menjadi perdebatan panjang untuk menghindari kata gagal dari Restiga. Mendapat pengembalian biaya hanya dalam 3 hari dari bioskop, film ini masuk dalam daftar 5 besar film dengan bruto tertinggi di tahun 2018. Setelah mendarat pada hari keempat dan seterusnya, film ini sangat jauh dari ekspektasi yang membuatnya akan diprediksi gagal namun bukan bencana, dengan hasil yang lebih adil jika disebutkan dengan kinerjanya yang rata-rata. Sementara para pakar perdagangan menyebutnya sebagai film gagal, namun tim film mengklaim bahwa mereka telah mengantongi lebih dari apa yang dicatat. Mereka menyebut film tersebut adalah film yang tidak punya jalan cerita, yang hanya mengandalkan nama-nama aktor bintang, perspektif anggaran besar, dengan banyak lagu dan juga tarian yang menguasai pertunjukan. Terlepas dari hal tersebut, film ini sangat baik dalam adegan aksinya yang menghipnotis mata untuk tidak mengingat jalan ceritanya. Ditambah dengan kehadiran Salman, film ini memiliki karir yang cemerlang, yang disebutkan Bobby Deol secara keseluruhan diselamatkan oleh Salman, mengingat Salman adalah aktor yang tidak akan pernah ditolak oleh penonton. Menilai pada jalan ceritanya yang dianggap lemah, kehadiran Salman di film itu memecahkan stereotip di kalangan penonton. Mereka yang menganggap nama aktor tidak akan berpengaruh besar adalah hal sebaliknya yang didapati film Restiga yang tanpa alur cerita, meskipun sebenarnya film ini dalam kondisi bahaya.